Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan kami kepada Pak Taufik dan Pak Riza Mirza sebagai dosen pengampu mata kuliah dasar digital A7. Kami dari kelompok 1 membawakan materi mengenai data analog versus data digital. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syarifah Tijani dengan NIM 2101719. Perkenalkan, nama saya Khairul Husna, NIM 2101718. Perkenalkan, nama saya Putri Muazina dengan NIM 2101739. Perkenalkan, nama saya Syafaratil Sinta dengan NIM 2101711. Untuk kita mengetahui lebih lanjut mengenai data analog versus data digital, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui definisi sinyal analog. Data analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitudo dan frekuensi. Isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus atau setengah lingkaran. Melihat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog, hal ini didasarkan kenyataan bahwa berdasarkan analisis Fourier, suatu sinyal analog dapat diperoleh dari perpaduan sejumlah gelombang sinus. Setelah kita mengetahui definisi dari sinyal analog, maka kita harus tahu juga mengenai fungsi dari sinyal analog. Sinyal analog disebarkan melalui amplifier. Perlakuan yang sama baik sinyal yang digunakan sebagai data analog atau digital. Anggap saja bahwa sinyal analog memiliki data digital. Sinyal disebarkan melalui repeater pada tiap repeater. Data digital diperoleh kembali dari sinyal asal dan dipakai untuk menghasilkan suatu sinyal analog baru yang berbeda. Dasar pensinyalan analog adalah sinyal frekuensi konstanta atau kontinu yang disebut sebagai pembawa sinyal atau carrier. Frekuensi dari sinyal pembawa dipilih agar sesuai dengan media transmisi yang akan digunakan. Data ditransmisikan melalui sinyal pembawa dengan cara modulasi. Modulasi adalah proses pengkodean data dengan sinyal pembawanya. Semua teknik modulasi melibatkan operasi pada satu atau lebih parameter sinyal, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase. Sinyal pemodulasi disebut sinyal baseband. Hasil dari modulasi sinyal pembawa disebut sinyal termodulasi. Berikut adalah contoh dari sinyal analog yang diwakili oleh gelombang sinus. Setelah kita simak pembahasan tentang data analog, maka saatnya kita beralih ke data digital. Baiklah, mari sama-sama kita simak mengenai definisi sinyal digital. Definisi sinyal digital. Data digital dalam teori informasi dan sistem informasi adalah informasi yang direpresentasikan sebagai untaian simbol diskrit yang masing-masing dapat mengambil salah satu dari sejumlah nilai yang terbatas dari beberapa alfabet, seperti huruf atau angka. Contohnya adalah dokumen teks yang terdiri dari string karakter alfanumerik. Bentuk paling umum dari data digital dalam sistem informasi modern adalah data biner, yang diwakili oleh serangkaian digit biner atau bit yang masing-masing dapat memiliki salah satu dari dua nilai, baik 0 atau 1. Fungsi-fungsi dari sinyal digital. Yang pertama, sinyal digital sebagai media penyimpanan hasil pengolahan. Sinyal digital lebih mudah digunakan dibandingkan sinyal analog. Lalu, sebagai penyimpanan, sinyal digital dapat menggunakan media seperti CD, DVD, hard disk, dan flash disk. Sedangkan media penyimpanan sinyal analog yang digunakan adalah pita tape magnetik. Dan yang ketiga, lebih kebal terhadap noise karena bekerja pada level 0 dan 1. Dan yang terakhir, lebih kebal terhadap perubahan temperatur dan lebih mudah pemrosesannya. Berikut adalah contoh dari sinyal digital yang diwakili oleh gelombang persegi. Nah, setelah kita ketahui definisi, fungsi, serta contoh dari sinyal analog dan sinyal digital, maka dapat kita lihat jelas perbedaan antara sinyal analog dan sinyal digital.
Sinyal analog yang pertama itu adalah bersifat kontinu, sedangkan sinyal digital bersifat discrete, 0 dan 1. Yang kedua, sinyal analog bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya rendah, sedangkan sinyal digital bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya tinggi. Yang ketiga, kemungkinan error lebih besar pada sinyal analog, sedangkan sinyal digital kemungkinan errornya kecil. Yang keempat, pada sinyal analog perbaikan errornya sulit, sedangkan di sinyal digital perbaikan errornya lebih mudah. Yang kelima, pada sinyal analog mudah terkena noise, sedangkan pada sinyal digital lebih tahan terhadap noise. Yang keenam, pada sinyal analog kapasitas informasinya sedikit, sedangkan pada sinyal digital kapasitas informasi lebih besar. Yang ketujuh, pada sinyal analog sukar dilakukan modifikasi informasi, sedangkan pada sinyal digital lebih mudah dilakukan modifikasi informasi. Yang kedelapan, pada sinyal analog menggunakan konsep frekuensi, dan sedangkan di sinyal digital menggunakan konsep biner atau bit. Dan yang kesembilan, sinyal analog boros bandwidth, sedangkan sinyal digital lebih hemat bandwidth. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa data analog dan digital adalah berbagai bentuk sinyal. Sinyal digunakan untuk membawa informasi dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Sinyal analog adalah gelombang terus-menerus yang terus berubah selama periode waktu. Sinyal digital bersifat diskrit. Perbedaan mendasar antara sinyal analog dan digital adalah bahwa sinyal analog diwakili oleh gelombang sinus, sedangkan sinyal digital diwakili oleh gelombang persegi. Sekian presentasi dari kelompok 1 yang berjudul tentang data analog versus data digital. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.